Halo sahabat film horror HD very good and nice man, gimana kabarnya? Nah kali ini gue mau sedikit merangkum film dari Barefoot. Dan film itu dirilis pada tanggal 2 Februari 2014 dan mengusung genre romantis dan juga komedi. Film ini tuh bakal mengisahkan seorang pria yang menjalani hukuman di salah satu rumah sakit jiwa sebagai cleaning service. Akan tetapi pria ini malah membawa kabur salah satu pasien wanita yang amat sangat cantik dan cetar membahana untuk dijadikan pemuas nafsunya dan juga pasangan hidupnya. Oke, mungkin kalian bakal penasaran gimana sih cerita selanjutnya. Yuk kita masuk ke ceritanya aja guys. Di awal film kita bakal diperlihatkan seorang pria yang baru saja selesai melakukan pengeceritan. Baru juga mulai film udah melakukan pengeceritan, mas goblok. Oke, kita awal lanjut. Oke, kita kenalin pria ini, namanya ini si Jai. Si Jai ini mempunyai hutang yang cukup banyak kepada Kosipa dan juga koperasi, hingga dirinya diancam oleh orang tersebut. Dan Jai ini ternyata juga terlibat dalam sebuah kejahatan, sehingga dia harus menghabiskan waktunya untuk menjalani hukuman dengan menjadi cleaning service di sebuah salah satu rumah sakit jiwa. Dan walaupun lagi menjalani hukuman, dia malah sempet-sempetnya buat minum ciu dan juga amer bersama salah satu pasien di rumah sakit itu. Dan akhirnya karena kebedagungan si Jai, dia pun dimarahin sama dokter di sana. Dan dia pun diancam kalau dia sampai berbuat masalah lagi, dia akan benar-benar masuk penjara. Singkat cerita, waktu dia mau pulang, dia melihat salah satu pasien wanita yang mau diperkosa sama pasien lainnya. Dan di sini si Jai yang berjiwa heroik dan berdikari pun langsung menolong wanita itu. Dan di sini si Jai pun bilang ke pasien wanita itu kalau dia harus bisa menjaga dirinya sendiri. Dan di sini si Jai yang udah menyentuh pipi pasien itu langsung membuat pasien itu seketika menjadi baper. Dan dia pun langsung mengejar si Jai dan ingin mengikutinya. Di sisi lain, si Jai yang kelilip hutang ini malah kehabisan uang. Dan kebetulan adiknya ini mau menikah. Dan niatnya Jai datang ke pernikahan itu berharap untuk dikasih uang sama orang tuanya, karena orang tuanya ini adalah pengusaha yang amat sangat kaya raya. Akhirnya si Jai pun datang bersama pasien wanita itu. Dan pasien ini bernama si Daisy. Tapi gua di sini bakal sebut si Daisy ini si Daisy aja ya, karena Daisy ini terlalu sulit anjing buat mengatakannya. Oke, lanjut. Dan semenjak kematian ibunya membuat Daisy kehilangan arah. Makanya si Daisy ini dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Dan Daisy pun punya kebiasaan buruk, yaitu dia tidak suka menggunakan alas kaki, alias dia lebih suka menyeker. Tapi anehnya di sini kenapa kakinya tuh selalu bersih gitu. Coba kalau saya yang menyeker nih, udah meletuk tuh cokorannya. Oke, lanjut. Dan dia pun dengan polosnya bertanya kepada si Jai, apakah mereka ini pacaran? Dan Jai pun hanya mengiyakan. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah si Jai. Dan Jai pun langsung masuk dengan menggandeng si Daisy. Dan mereka pun bertemu dengan ibunya Jai dan langsung dikenali kalau Daisy ini adalah pacarnya. Lalu Jai pun bertemu sama ayahnya. Dan di sini terlihat si Jai ini kurang akrab sama ayahnya. Good. I'll grab cake. Okay. Sampailah di acara keluarga. Daisy ini pun turun dengan pakaian yang sangat seksi dan bertemu dengan keluarga Jai. Jai pun senang karena di sini si Daisy ternyata gak gila-gila amat coy. Dad, this is Daisy. Oh, call me skinny. I can see your bones. Thank you. Keesokan harinya Daisy pun berinisiatif untuk membersihkan kamar mandi. Dan di sini si Jai pun kaget karena yang membersihkan kamar mandi ini adalah biasanya pembantunya. Dan di situ juga si Daisy pun bercerita kalau dia ini sudah terbiasa dengan membersihkan kamar mandi. Dan di sini juga si Daisy ini bercerita kalau dialah yang membunuh ibunya. Karena itulah dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Dan di sini juga si Jai sangat kaget mendengar hal itu. Keesokan harinya si Daisy ini malah didandanin sama ibunya si Jai sampai dia menjadi sangat cantik dan cetar membahana. Dan di sini si Jai melihat itu, seketika langsung ingin menjilatnya dan ingin menusuknya. Dan tibalah di pernikahan adiknya si Jai. Dan di sini si Jai pun langsung berdansa dengan si Daisy.
Dan di sisi lain si Daisy ini memiliki masalah yang cukup kelam. Dia tidak pernah sekolah, karena itulah tingkah lakunya agak aneh. Dan semenjak Jay datang, kehidupan dia menjadi lebih bahagia. Hingga Daisy pun mempunyai kesempatan berdansa dengan ayahnya si Jay. Dan ayahnya jadi penasaran dengan hubungan mereka. Dan siapakah si Daisy ini sebenarnya? Dan hingga tiba-tiba penyakit edan si Daisy pun langsung kambuh. Akhirnya Jay pun berbicara yang sebenarnya kepada keluarganya kalau dirinya ini adalah seorang klinik servis dan Daisy ini adalah pasien rumah sakit jiwa. Dan di sini ayah dan ibunya pun langsung marah. Kemudian Jay dan Daisy pun langsung kabur menggunakan taksi. Tapi di sini mereka pun balik lagi ke garasi ayahnya untuk membawa salah satu mobil. Dan di sini si Daisy pun sangat senang bisa menaiki mobil itu. I don't need any money. Tapi sayangnya kebahagiaan si Daisy tidaklah lama. Jay dengan sengaja meninggalkan Daisy di sebuah stasiun dengan alasan Jay mau pergi membeli sesuatu. Dan di sini si Daisy yang polos pun hanya menurut kepada si Jay. Di perjalanan Jay ditelepon sama dokter rumah sakit jiwa itu. Dan dokter itu mengatakan kalau Daisy ini tidak pernah keluar rumah. Jadi seumur hidupnya dia hanya dikurung sama ibunya di dalam rumah. Jadi bahaya jika Daisy sendirian di luar rumah. Di sisi lain si Daisy pun masih menunggu si Jay di stasiun itu. Padahal stasiun itu sudah tutup. Sampai akhirnya Jay pun kembali menjemput Daisy di stasiun itu. Dan akhirnya mereka pun bersatu kembali. Di perjalanan mereka pun dikejar sama polisi. Jay pun panik, tapi di sini si Daisy malah dada-dada sama polisi yang mengejar itu. Sampai akhirnya mereka pun lolos dari kejaran polisi itu. Akhirnya mereka pun berhenti di suatu tempat yang cukup gelap. Malam itu hasratnya Jay mulai meronta-ronta dan dia pun langsung menghampiri Daisy dan mengajaknya untuk mengencrit. Tapi di sini si Daisy pun bilang kalau dia masih perawan dan akhirnya mereka pun malah mengobrol. Keesokan harinya mereka pun mampir ke sebuah pasar malam dan Daisy pun sangat senang diajak ke sana. Sampai-sampai dia bilang kalau ini hal terbaik dalam hidupnya. Selanjutnya mereka pun bingung mau pergi kemana karena Daisy ini gak mau balik lagi ke rumah sakit jiwa. Lalu di sini dokter rumah sakit jiwa ini kembali menelponnya dan akan melaporkan Jay ke polisi karena telah membawa kabur pasiennya. Dan di sini si Daisy yang mendengar itu pun jadi sakit hati. Daisy yang melihat Jay tidak sayang lagi sama dia dan di sini Daisy pun pergi dan membawa kabur mobilnya. Dan walaupun ternyata nyetirnya itu hanya muter-muter di situ doang, hingga pada akhirnya mobilnya itu nabrak box kontainer. Dan mereka pun berakhir duduk di sebuah kafe. Lalu di sini si Jay pun kembali bertanya kepada si Daisy, apakah benar dia yang membunuh ibunya? Dan di sini si Daisy pun menceritakan yang sebenarnya, kalau ibunya itu mengidap penyakit yang sering berhalusinasi yang berlebihan. Dan sampai suatu hari Daisy melihat ibunya sudah terkapar meninggal. Dan di sini kita tahu bahwa yang sakit itu ibunya bukanlah si Daisy. I did want to take you back. Lalu di sini tiba-tiba datanglah polisi yang dikirim oleh si dokter dan si Jay pun langsung dimasukkan ke dalam penjara. Singkat cerita, orang tua Jay pun tahu kalau si Jay ini sedang dipenjara dan dia langsung menebusnya. Dan setelah Jay keluar, dia pun akhirnya balik lagi ke rumah sakit jiwa itu untuk menemui Daisy. Tapi dia pun tidak dibolehkan masuk ke rumah sakit jiwa itu. Tapi di sini si Jay dengan otak yang sangat cemerlang tidak habis pikir. Dia langsung akhirnya tiduran di rel kereta api supaya dia disangka orang gila yang mau bunuh diri. Dan akhirnya dia pun dimasukkan ke rumah sakit jiwa itu. Dan dia pun ditaruh di sebuah kamar isolasi yang terpisah dengan pasien lainnya. Hingga pada suatu malam datanglah penagih hutang yang ingin membunuh si Jay. Tapi dia ditolong sama pasien yang diajak mabuk di awal film tadi.
Singkat cerita, dokter ini pun sadar kalau Daisy ini tidaklah sakit. Dan apa yang dikatakan Jai itu benar, kalau yang sakit itu ibunya bukanlah si Daisy. Lalu dokter ini pun akhirnya membebaskan si Daisy dan juga si Jai dari rumah sakit jiwa itu. Dan mereka pun kembali bersatu lagi. Dan film pun berakhir dengan bahagia karena hutang Jai ternyata sudah dibayar sama ayahnya. Dan cerita pun mamat.